perjalanan kami menuju ke Turki modern dan ke Yunani, yaitu khususnya ke Pulau Patmos, uh, sebetulnya dilatar belakangi oleh suatu kerinduan yang sudah lama uh, mengenai surat yang dikirim oleh Yohanes dalam Wahyu dari Yesus Kristus kepada 7 jemaat di wilayah Asia Kecil waktu itu, antara lain Efesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, kemudian Philadelphia dan Laodikia. Ada hal yang menarik sebetulnya. Kenapa pilihannya kepada jemaat yang 7 itu? Sementara di daerah itu ada beberapa jemaat, yaitu Kolose, ada juga yang di wilayah Galatia, kemudian di wilayah, kalau sekarang itu di wilayah Yunani, yaitu Korintus dan Makedonia, dan beberapa jemaat yang ada pada saat itu sebetulnya. Tetapi pilihannya itu kepada 7 jemaat ini. Ada apa? Saya belum pernah menemukan jawabannya. Mudah-mudahan dengan langsung nanti kita ke tempat ini, kita akan menemukan jawabannya, dan saya akan berbagi kepada saudara. Semangat masih oke walaupun kita sudah lansia, dan kali ini perjalanan ini saya ditemani oleh istri saya. Kami sudah sama-sama lansia ini, tapi masih ya segar itu, lihat ya, lagi santai. Nah, ya. Nah, karena tidak ada penyelenggara tur yang cocok dengan apa yang kami rencanakan, yaitu perjalanan kami, maka kami di sana tidak mengikuti tur. Kami akan menyewa kendaraan di sana sendiri, menyetir sendiri nanti kami akan mulai dari Istanbul, kemudian ke Kapadocia. Dari Kapadocia kami akan mengambil jalur yang menuju ke Tarsus. Saya mudah-mudahan agak sedikit ragu apakah kami dari Tarsus nanti bisa menuju ke Antioquia, karena Antioquia itu sekarang sudah masuk wilayah Suriah, berdekatan dengan kota Aleppo, tempat pertempuran antar faksi di sana, di Aleppo itu. Dan sekarang ini juga karena banyak orang yang mengungsi sekarang dari Beirut menuju ke Turki dan menuju ke Suriah untuk meninggalkan Lebanon oleh karena serangan Israel. Jadi saya agak sedikit khawatir apakah kami bisa nanti diizinkan masuk ke Antioquia. Antioquia itu menjadi sangat penting buat saya, karena dari Antioquia inilah asal daripada Nikolaus yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu. Nikolaus ini seorang yang dibenci oleh Tuhan. Sementara Paulus sebetulnya orang yang tidak sekejam. Maksudnya Nikolaus itu tidak sekejam daripada Paulus, tapi justru Paulus yang dipilih oleh Tuhan. Paulus itu lahir di Tarsus, kawan-kawan. Jadi kami juga akan pergi ke Tarsus, dan nanti dari Tarsus ke Antioquia. Habis itu kami akan ke Pamukkale. Pamukkale itu adalah suatu daerah yang berdekatan dengan Laodikia. Nanti akan kami lihat apa masalahnya di sana, kenapa Laodikia itu dipilih, dan apa hubungannya dengan Pamukkale. Kemudian dari Pamukkale kita akan ke Kusadasi, kota modern Kusadasi ini. Sekarang namanya Kusadasi, tapi dulu namanya saya lupa. Tetapi di situ Kusadasi itu nanti ada dekat dengan Efesus, yang nama modernnya sekarang menjadi Seljuk. Kemudian dari Efesus kita naik ke Smyrna, dari Smyrna kita naik ke Pergamum, yang sekarang namanya menjadi Bergamo. Kemudian dari Pergamum kita turun lagi ke Tiatira, dari Tiatira ke Sardis, kemudian ke Philadelphia, seterusnya kembali ke Laodikia, dan kita akan kembali ke Bursa, yaitu ibu kota Turki zaman dahulu kala. Kemudian kita kembali ke Istanbul. Istanbul ini kalau Anda ingat sejarah, ini dulu namanya Konstantinopel. Ini ibu kotanya
Bizantium pada saat itu. Ya, sekarang ibu kotanya Ankara, tapi kami tidak masuk ke Ankara karena tur kita kali ini hanya terbatas, hanya hampir 1 bulan saja. Nah, doakan kami kawan-kawan, nanti akan kami bagikan kepada Anda pengalaman kami, dan mudah-mudahan kami akan bisa menjawab apa itu alasan kenapa 7 jemaat ini yang dipilih oleh Yesus pada saat itu, kenapa tidak masuk wilayah jemaat-jemaat yang lain. Oke, doakan kami, ikuti perjalanan kami, sampai ketemu bulan depan.